Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Jiana Zahra Bilkis. Aku Atali Zahra Bandini. Aku Najwa Aulia. Aku Azhara Aulia. Sekarang kita lagi di Taman Mangrove di Karangantu. Yeay. Sekarang kita mau ngapain, guys? Kita mau nge-vlog tentang mangrove. Ayo OTW. Ayo OTW. Hai guys, di sini aku bakal ngejelasin tentang tanaman mangrove. Nah, tanaman mangrove ini apa sih? Tanaman mangrove itu adalah tanaman yang tumbuh di pesisir pantai dan juga termasuk ekosistem tumbuhan hutan yang memiliki ciri khas yang sangat unik. Nah, hampir di setiap pesisir pantai di Nusantara ini ditumbuhi oleh tanaman mangrove loh. Nah, kalian penasaran nggak sih sama fungsinya tanaman mangrove ini apa sih? Nah, fungsi dari tanaman mangrove ini tuh dibagi menjadi dua, bisa menjadi ekonomis dan ekologis. Nah, secara ekologis fungsinya tanaman mangrove ini tuh apa sih? Nah, fungsinya itu adalah bisa sebagai jadi penahan dari gelombang air laut, angin yang kencang, dan juga badai. Nah, kalau yang secara ekonomis, tanaman mangrove ini bisa dijadiin kayu bakar, bahan bangunan, terus obat-obatan, bisa dijadiin kertas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari penjelasan aku ini, pasti kan udah kebayang dong kalau mangrove ini tuh berperan penting banget ya buat pesisir pantai. Nah, pasti kalian kepo gak nih tentang karakteristiknya tanaman mangrove ini lebih dalam. Nah, setelah ini temen aku bakal ngejelasin tentang karakteristik dari tanaman mangrove. Jadi kalian dengerin ya. Nah, gimana? Kalian udah tahu kan latar belakang dari mangrove? Sekarang kalian tahu dong karakteristik dari mangrove. Indonesia itu memiliki banyak mangrove di dunia dan juga meliputi ada 202 jenis seperti 89 jenis tumbuhan, terus juga ada 5 jenis palma dan 19 jenis pemanjat, 44 jenis epifit dan 44 jenis pentajam dan 1 jenis fakir. Dari 212 tersebut 43 jenis dan beberapa ada 33 jenis beberapa perdu ditemukan mangrove sejati atau disebut juga dengan true mangrove, dan beberapa yang lainnya itu ada juga namanya mangrove hutan atau disebut juga dia associate. Hai teman-teman, kembali dengan aku Jiana Zahra Bilkis. Sekarang aku lagi di hutan mangrove di Karangantu, Banten. Aku pengen ngasih tahu nih tentang pemanfaatan hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove itu sendiri bisa dijadiin wisata, olahan pangan, dan lain-lainnya. Tapi yang paling besar itu manfaatnya adalah untuk menahan abrasi air laut yang menjorok ke darat. Selain menahan abrasi air laut, ternyata ada hal yang lain juga nih dari hutan mangrove, yaitu bisa dijadiin olahan pangan. Contohnya yaitu olahan tebu dan destinasi wisata lokal juga nih teman-teman. Menarik kan? Kalau teman-teman tahu gak sih kalau misalnya persebaran dan distribusi mangrove di Indonesia itu tidak merata? Loh, kok bisa? Bukannya mangrove di Indonesia itu merupakan mangrove terbesar di dunia? Iya benar teman-teman, kalau misalnya mangrove di Indonesia itu merupakan mangrove terbesar di dunia yang luasnya mencapai 3,3 juta hektar menurut Pak Joko Widodo. Tetapi dibalik dengan luasnya mangrove di Indonesia, ternyata mangrove di Indonesia itu persebarannya kurang merata. Loh, kok bisa? Karena mangrove merupakan tanaman dikotil yang hidup di air payau, sehingga tidak semua perairan di Indonesia menanami mangrove. Lantas di mana sih persebaran mangrove di Indonesia? Mangrove di Indonesia itu tersebar dari pesisir barat Sumatera sampai dengan pesisir utara Pulau Jawa, sampai dengan pesisir selatan Pulau Papua dan pulau kecil-kecil lainnya. Tapi dibalik kurang meratanya mangrove di Indonesia, ternyata mangrove ini terancam loh ekosistemnya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya sekarang banyak tambak ikan dan udang. Nah, tambak ikan dan udang merupakan ancaman besar bagi mangrove di Indonesia karena banyaknya oknum-oknum yang menebang mangrove sembarangan dan
membuat tambak ikan dan udang. Jadi sudah sepatutnya bagi kita untuk menjaga mangrove kita agar tidak terjadi bencana alam, teman-teman. Karena tanpa adanya mangrove di pesisir laut akan terkikis oleh ombak dan kemungkinan besar akan terjadi banjirop. Jadi mari kita jaga mangrove sama-sama agar semuanya aman dan tentram. Terima kasih, bye-bye. Ancaman bagi mangrove, sudah sepatutnya kita menjaga mangrove. Terus dengan cara apa sih menjaga mangrove? Dengan cara membuat bibit mangrove, kemudian melakukan reboisasi kepada mangrove dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya mangrove bagi ekosistem perairan.